Rangkuman materi Informatika kelas 10 Kurikulum Merdeka bab 7 Algoritma dan Pemrograman. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita mulai dengan bagian A, algoritma. Algoritma adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Algoritma merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma lahir dari suatu proses berpikir komputasional oleh seseorang untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diberikan. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan keahlian yang kalian perlukan untuk dapat membuat algoritma, program, atau suatu karya informatika yang dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Algoritma adalah abstraksi dari sebuah program, sehingga kemampuan menuliskan algoritma dengan baik akan membantu kalian dalam membuat program yang baik dan benar. Dua cara untuk mempresentasikan algoritma, yaitu diagram alir dan pseudocode. Untuk itu, kalian perlu mempelajari teknik untuk membaca suatu algoritma yang disebut penelusuran atau tracking, dan cara untuk menuliskan suatu algoritma. Perlu diingat bahwa menulis algoritma berbeda dengan menulis program. Program ditulis agar dapat dipahami oleh mesin, sedangkan algoritma ditulis agar dapat dipahami oleh manusia. Untuk program yang sederhana, algoritma akan sangat mirip, bahkan sama dengan program. Jika persoalan makin kompleks, algoritma hanya berisi abstraksi yang akan mempermudah implementasinya menjadi program. Kita masuk ke diagram alir. Diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO yang beberapa simbol dasarnya diberikan pada tabel berikut. Simbol garis alir adalah arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Simbol terminator, titik awal atau titik akhir suatu program. Simbol proses, suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmatika. Simbol keputusan merupakan titik percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Selanjutnya ada simbol masukan, input atau keluaran, output, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Simbol subprogram melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Simbol penghubung dalam halaman digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Simbol penghubung antar halaman digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang berbeda. Digunakan apabila diagram lain cukup kompleks sehingga tidak dapat digambar dalam satu halaman. Selanjutnya, pseudocode. Pseudocode adalah kode semu atau kode pseudo, adalah suatu bahasa buatan manusia yang sifatnya informal untuk mempresentasikan algoritma. Pseudocode dibuat untuk menutupi kekurangan diagram alir dalam mempresentasikan konsep-konsep pemrograman terstruktur. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya yang informal, tidak ada aturan khusus dalam standar notasi yang dapat digunakan. Akan tetapi, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu satu baris untuk satu pernyataan, dan pentingnya indentasi dalam menuliskan pernyataan. Indentasi ada untuk hierarki dari pernyataan. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan merupakan bagian dari sebuah struktur kontrol keputusan atau struktur kontrol pengulangan. Selanjutnya, bahasa pemrograman prosedural. Belajar bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa apapun. Dimulai dengan secara intuitif mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari yang penting sesuai kebutuhan, bukan dari teori bahasa. Terdapat banyak bahasa pemrograman dan setiap bahasa memiliki paradigma, keunggulan, dan tantangan masing-masing.
Pada unit ini, kalian diperkenalkan pada bahasa pemrograman C, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman prosedural. Saat mempelajari bahasa C, pada unit ini di kelas 10, kalian akan mempelajari 4 elemen generik, yaitu variabel, ekspresi, struktur kontrol keputusan, dan struktur kontrol perulangan. 4 elemen ini berlaku di semua bahasa pemrograman prosedural lainnya. Teks kode program dalam bahasa-bahasa pemrograman lain banyak yang mirip dengan teks bahasa C. Oleh karena itu, kalian perlu menyadari bahwa unit ini tidak dibuat hanya agar kalian menguasai pemrograman dengan bahasa C, tetapi bagaimana kalian dapat menggunakan keempat elemen dasar tersebut dalam membuat suatu program. Bahasa pemrograman C selanjutnya disebut bahasa C saja, dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kernighan pada awal tahun 1970. Perkembangan bahasa C tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem operasi Unix yang 90% lebih diantaranya ditulis dalam bahasa C. Karena sejarah yang panjang tersebut, kemudian muncul beberapa standar bahasa C yang merupakan spesifikasi dari bahasa C. Spesifikasi ini akan berpengaruh pada perilaku program yang dibuat dengan menggunakan bahasa tersebut. Beberapa standar yang ada meliputi definisi Kernighan dan Ritchie, NCC, definisi AT&T, dan GNU Coding Standard. Versi pada PC, misalnya DTC, Microsoft C atau Microsoft Quick C, dan Turbo C atau Borland C++. Bahasa C banyak digunakan untuk membuat sistem operasi dan pemrograman sistem, pemrograman tingkat rendah atau yang dekat ke perangkat keras, misalnya untuk kontrol peralatan, membuat toolkit pemrograman, dan menulis aplikasi. Kelebihan bahasa C sehingga banyak digunakan ada pada kemampuannya untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tetapi tetap mudah dibaca. Berbeda halnya dengan bahasa mesin yang efisien, tetapi membutuhkan latihan khusus untuk membacanya, atau bahasa tingkat tinggi lain yang enak dibaca, tetapi tidak efisien. Walaupun demikian, perlu diakui bahwa kesulitan untuk membaca program bahasa C lebih tinggi daripada bahasa tingkat tinggi lain. Sebelum kalian mulai membuat program menggunakan bahasa C, ada persiapan yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian membutuhkan sebuah tempat untuk bekerja yang disebut lingkungan pengembangan. Kedua, kalian harus memahami proses membuat program, mulai dari mengetikkan kode program hingga menghasilkan program yang dapat dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Berikut alur proses membuat program dengan bahasa C. Untuk dapat membuat program dalam bahasa C, diperlukan beberapa perangkat lunak. Perangkat lunak yang pertama ialah sebuah editor teks tempat kita mengetikkan kode program. Selanjutnya, ada sebuah kompilator yang akan membaca kode bahasa C yang telah ditulis dan mengubahnya menjadi bahasa mesin atau bahasa assembly. Setelah itu, terdapat sebuah assembler yang akan mengubah bahasa mesin tersebut ke dalam kode biner yang dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Terakhir, terdapat sebuah penghubung atau linker yang akan menyatukan beberapa berkas yang dihasilkan dalam proses-proses sebelumnya ke dalam sebuah bentuk berkas yang dapat dieksekusi. Pada awalnya, perangkat lunak tersebut terpisah, tetapi untuk memudahkan, akhirnya dibuatlah sebuah perangkat lunak terintegrasi yang mencakup sebuah perangkat lunak di atas. Perangkat lunak tersebut disebut lingkungan pengembangan terpadu. Untuk bahasa C, beberapa IDE yang biasa digunakan ialah Eclipse, Atom, CodeBlocks, Geany, dan Visual Studio. Walaupun pada dasarnya, semua IDE tersebut memiliki fungsi yang sama, tetapi terdapat perbedaan pada fitur-fitur tambahan yang membuat proses pemrograman menjadi lebih mudah dilakukan. Misalnya, fitur untuk membuat program secara kolaboratif, integrasi dengan repositori kode program daring, serta fitur autocomplete. Selain ID yang dipasang di komputer masing-masing, terdapat pula ID yang terpasang di cloud dan dapat diakses secara daring, misalnya ID1, tutorialspoint.com, dan online gdb.com. Selain itu, terdapat juga CPP Droid, Mobile C,
dan coding C yang dapat digunakan pada ponsel cerdas. Suatu perusahaan di bidang informatika biasanya telah memiliki standar masing-masing dari lingkungan pengembangan yang digunakan. Menguasai lingkungan pengembangan secara maksimal akan membuat kalian lebih produktif untuk menghasilkan program yang efisien dan berkualitas tinggi, terutama ketika kalian bekerja dalam tim.